Pernahkah kamu merasa kehabisan tenaga, seolah-olah semuanya runtuh dan tidak ada yang bisa menopangmu? Mungkin ada saat dalam hidupmu di mana, meskipun kamu sudah berusaha, beban itu menjadi terlalu berat untuk dipikul. Inilah saatnya muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya kamu andalkan ketika kekuatanmu sendiri gagal? Firman Tuhan dalam Mazmur 73:26 memberikan kita kebenaran yang kuat. Dagingku dan hatiku boleh gagal, tetapi Allah adalah kekuatan hatiku dan bagianku untuk selamanya. Ayat ini bukan hanya puisi, tetapi sebuah ajakan untuk belajar mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hidup memiliki musim-musimnya, hari-hari tenang dan hari-hari badai. Dan ketika badai datang, kita mengetahui apakah kita berlabuh pada kemampuan kita sendiri atau pada kekuatan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Seringkali, di tengah pertempuran, muncul dalam diri kita keinginan untuk memahami segalanya. Kita ingin Tuhan memberi kita jawaban segera. Tuhan, kapan rasa sakit ini akan berakhir? Kapan jawaban itu datang? Kapan aku akan melihat jalan keluar? Namun, ketika kita mencari rincian, seringkali kita terjatuh pada kesalahan yang halus. Kita meletakkan kepercayaan kita pada diri kita sendiri, pada logika terbatas kita, pada perencanaan manusiawi kita. Kita lupa bahwa pandangan kita terbatas dan kita tidak bisa melihat gambaran besar yang hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Pemazmur mengundang kita untuk mengubah perspektif ini. Dia mengakui kelemahan tubuh, keterbatasan hati manusia, tetapi dia juga menyatakan bahwa ada kekuatan yang tidak pernah gagal, sebuah warisan yang tidak bisa dicuri. Kata "bagian" dalam ayat ini sangat kaya maknanya. Di zaman dahulu, bagian adalah warisan, tanah, bagian yang menjamin penghidupan dan keamanan di masa depan. Tetapi di sini, pemazmur menyatakan bahwa bagiannya bukan emas, bukan tanah, bukan kekuasaan, melainkan Tuhan itu sendiri. Dan ini mengubah segalanya. Karena kekayaan bisa hilang, kesehatan bisa melemah, hubungan bisa rusak, tetapi Tuhan tetap ada. Dia kekal, tidak berubah, teguh. Ketika Dia adalah bagian kita, kita memiliki keamanan yang tidak tergoyahkan, damai yang tidak pernah hilang, dan kekuatan yang tidak pernah habis. Inilah keyakinan yang memungkinkan kita untuk menyeberangi air yang bergelora tanpa tenggelam, menghadapi angin yang bertentangan tanpa hancur, dan tetap tegak ketika segala sesuatu di sekitar kita tampaknya runtuh. Mungkin kamu sedang menjalani musim badai sekarang ini. Mungkin anginnya sangat kencang dan kamu sudah lelah melawan gelombang. Tetapi pertanyaannya adalah, kemana pandanganmu tertuju? Apakah kamu fokus pada gelombang atau pada Dia yang ada di perahu bersamamu? Yesus sendiri ada di sisimu, dan Dia lebih besar daripada badai apapun. Gelombang mungkin menakutkan, petir mungkin menakutkan, tetapi Dia yang dengan satu kata menenangkan laut, tetap hadir dalam hidupmu. Dan di titik inilah kita menemukan ketenangan, ketika kita menyadari bahwa kelemahan kita bukanlah kegagalan, melainkan kesempatan sempurna bagi kuasa Tuhan untuk dinyatakan. Daging bisa gagal, hati bisa goyah, tetapi Tuhan tetap setia. Dia adalah jangkar yang menjaga kapal tetap stabil meski di tengah badai. Jika pesan ini menyentuh hatimu, aku ingin mengundangmu untuk tetap bersama kami dalam momen iman ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, suka video ini, tinggalkan komentarmu, dan bagikan kepada seseorang yang juga membutuhkan firman ini. Dengan begitu, kamu membantu menyebarkan harapan dan iman kepada lebih banyak orang yang perlu mendengar bahwa Tuhan adalah kekuatan yang menopang. Pernahkah kamu menyadari bagaimana pikiran kita dengan putus asa mencari jawaban ketika kita melalui masa-masa ketidakpastian? Itu adalah hal yang alami untuk ingin tahu apa yang akan datang, merencanakan setiap detail, menghitung segala risiko. Kita ingin merasa aman, kita ingin merasa mengendalikan.
Namun kenyataannya adalah hidup itu melampaui kemampuan kita. Dan ketika kita tidak memiliki semua jawaban, kita sering merasa hati kita goyah. Disinilah firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang mendalam. Mempercayai Tuhan bukan berarti kita memiliki semua penjelasan, tetapi itu berarti kita bisa beristirahat meski tanpa penjelasan. Itu berarti kita bisa tetap damai meski tidak melihat seluruh jalan yang harus dilalui. Ini bukan hal yang mudah, karena sifat kita yang menginginkan jaminan. Namun ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, kita membuka ruang untuk merasakan kedamaian yang melampaui pemahaman kita. Bayangkan hidup seperti sebuah kapal di tengah laut. Di beberapa hari, matahari bersinar, laut tenang, dan semuanya tampak terkendali. Tetapi tiba-tiba badai datang. Langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan gelombang mengancam menenggelamkan kapal. Dalam situasi ini, bahaya terbesar bukanlah badai itu sendiri, tetapi di mana kita menempatkan perhatian kita. Ketika kita hanya fokus pada ukuran gelombang, ketakutan akan menguasai kita. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan ada bersama kita di kapal, perspektif kita berubah. Yesus yang sama yang dulu menenangkan laut dengan satu perintah, masih ada bersama kita hari ini. Dia tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Dia berjanji untuk selalu hadir di setiap badai. Dia tidak mengatakan bahwa air tidak akan datang, tetapi Dia berjanji bahwa air itu tidak akan menenggelamkan kita. Dia tidak mengatakan api tidak akan menyala, tetapi Dia menjamin kita tidak akan dimakan api tersebut. Inilah perbedaan ketika Tuhan menjadi bagian kita. Sementara dunia panik menghadapi krisis, kita menemukan tempat perlindungan dalam kesetiaan-Nya. Ketika kita memahami hal ini, bahkan kelemahan kita pun menjadi memiliki makna baru. Rasul Paulus mengajarkan kita dalam 2 Korintus pasal 12 bahwa ketika ia meminta kepada Allah untuk menghapus duri di dalam tubuhnya, ia menerima jawaban, "Anugerahku cukup bagimu, karena kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan." Dengan kata lain, Paulus mengerti bahwa keterbatasannya bukanlah tanda kekalahan, tetapi sebuah pintu terbuka bagi kuasa Kristus untuk berdiam di atas dirinya. Ini mengubah cara kita melihat hidup sepenuhnya. Kelemahan tidak lagi hanya beban, tetapi menjadi kesempatan untuk manifestasi kuasa Allah. Hati yang lelah bukan lagi tanda kegagalan, tetapi menjadi tempat agar damai sejahtera Tuhan mengisi setiap kekosongan. Daging yang lemah bukan lagi menjadi alasan untuk malu, tetapi menjadi pengingat bahwa kita tidak perlu bergantung pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada kekuatannya yang tidak pernah gagal. Dan mungkin inilah pelajaran besar yang diberikan oleh Mazmur 73 kepada kita. Kita tidak perlu mengerti segalanya untuk bisa percaya. Kita tidak perlu memiliki semua jawaban untuk bisa beristirahat. Kita tidak perlu kuat sepanjang waktu, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah habis, tidak pernah pergi, tidak pernah lemah. Dia adalah warisan kekal kita, penopang kita, batu karang kita yang kokoh di tengah ketidakstabilan apapun. Sudah berapa kali Anda merasa terlalu lemah untuk melanjutkan? Sudah berapa kali Anda berpikir untuk menyerah karena beban terasa sangat berat? Justru pada titik kelelahan inilah Tuhan menyatakan dirinya sebagai sumber kekuatan yang tidak habis-habisnya. Ketika kita berkata, "Saya tidak bisa lagi," Dia menjawab kita, "Aku cukup." Di tempat penyerahan inilah kita menemukan bahwa kemenangan bukan tergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan-Nya. Oleh karena itu, jika hari ini hati Anda merasa lelah, pikiran Anda penuh dengan keraguan, dan kekuatan Anda tampaknya sudah habis, ingatlah, bagian Anda bukanlah sesuatu yang bisa hilang. Bagian Anda adalah Tuhan itu sendiri, dan Dia tidak pernah gagal. Dan ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah bagian kita, segalanya menjadi bermakna baru. Karena pada akhirnya, hidup akan selalu memiliki pasang surut, kemenangan dan kekalahan,
hari-hari tawa dan hari-hari air mata. Tetapi di tengah semua itu, ada satu kebenaran yang tetap tidak berubah. Tuhan adalah kekuatan kita, Dia adalah penopang kita, Dia adalah kebaikan terbesar kita. Itulah sebabnya, ketika badai datang, kita tidak perlu panik. Tuhan ada di dalam perahu bersama kita. Dia tidak takut dengan guntur, tidak terguncang oleh angin, tidak gentar dengan ombak. Sebaliknya, Dia tetap teguh dengan kuasa yang sama yang suatu hari memerintahkan laut untuk tenang. Dan jika Dia adalah bagian kita, tidak ada alasan untuk takut. Kata bagian mengingatkan kita bahwa, berbeda dengan warisan dunia yang bisa hilang, Tuhan itu kekal. Kesehatan bisa gagal, kekayaan bisa hilang, pertemanan bisa rusak, tetapi Tuhan tetap selamanya. Dia adalah satu-satunya warisan yang tidak bisa dicuri, satu-satunya kekayaan yang tidak akan pernah kehilangan nilai, satu-satunya keamanan yang tidak bisa goyah. Dan itu memberi ketenangan bagi jiwa, karena bahkan kelemahan pun menjadi tempat pertemuan dengan anugerah. Paulus mengerti ini ketika dia berkata, "Karena itu, aku akan bermegah lebih suka dalam kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun meneduhiku." Ini berarti kita tidak perlu lagi takut akan keterbatasan kita, karena di dalamnya Tuhan menyatakan kekuatannya. Kita tidak perlu lagi menyembunyikan kelemahan kita, karena kelemahan kita berubah menjadi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Ketika Anda merasa lelah, katakan kepada diri Anda sendiri, "Dagingku dan hatiku boleh gagal, tetapi Tuhan adalah kekuatan hatiku dan bagianku selamanya." Ketika Anda merasa sudah tidak kuat lagi, nyatakan dengan suara keras, "Tuhan adalah warisanku, Dia adalah penopangku, Dia adalah kekuatanku." Kata-kata ini bukan hanya kalimat penyemangat, tetapi janji-janji kekal yang menopang hidup kita. Sekarang, mari kita ubah kebenaran ini menjadi doa. Tutup mata Anda dan berdoalah bersama saya dengan iman. "Tuhan, aku mengakui bahwa kekuatanku terbatas, bahwa seringkali hatiku goyah dan dagingku lemah. Tetapi aku juga mengakui bahwa Engkau adalah bagian kekalku, penopangku, batu karangku. Aku menyerahkan kelemahanku, keraguanku, dan ketakutanku kepada MU, dan aku memilih untuk percaya kepada MU. Ketika air meluap, aku tahu aku tidak akan tenggelam. Ketika api menyala, aku tahu aku tidak akan terbakar, karena Engkau akan bersama saya dalam setiap detail. Tuhan, aku percaya bahwa anugerah MU cukup bagiku dan bahwa kuasa MU disempurnakan dalam kelemahanku. Oleh karena itu, aku menyatakan bahwa aku lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus. Amin." Saudaraku, saudariku, semoga doa ini memenuhi hatimu dengan harapan. Ingatlah, kelemahan bukanlah akhir, melainkan awal dari manifestasi kuasa Tuhan. Kelelahan bukanlah kekalahan, melainkan ajakan untuk beristirahat di pelukan Bapa. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi bagianmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, saya mengundangmu untuk terus berjalan bersama kami. Daftarkan diri Anda di saluran ini, sukai video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan agar lebih banyak orang dapat menerima kata-kata iman ini. Bersama-sama, mari kita sebarkan kebenaran yang mengubah hidup. Meskipun semuanya gagal, Tuhan tetap selamanya sebagai warisan kita, kekuatan kita, dan kemenangan kita.